khusus Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Mutahhar, dan juga di depan kita bahwasanya dan di tengah-tengah kita yang hadir yaitu Al-Ustadz Raden Soni SPDI selaku Khadimul Majlis Rasulullah SAW. Yang saya hormati kepada Bapak Rasmani Saifuddin dan juga para ulama lainnya, para habaib lainnya, para asatizah lainnya yang kiranya saya tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu, namun tidak mengurangi dengan rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum-antum sekalian. Yang mudah-mudahan kita doakan kepada beliau-beliau yang kita sebutkan, semoga aja Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesehatan kepada jasmaninya, rohanianya, Allah berikan satu panjang umurnya, Allah berikan satu kesehatan pada badannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang mengaminkan pun Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, yang sulit Allah mudahkan, yang sulit dengan rezekinya Allah lancarkan dengan rezekinya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita wafat terkecuali ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita dengan nikmat serta rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yakni daripada nikmatul Islam wal iman, merupakan suatu nikmat yang terbesar, dan Allah membagi lagi dengan suatu nikmat-nikmat yang ada daripada diri kita, yaitu di antara kecil nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan nikmat kaki hingga kita dapat mampu berjalan di saat ini. Allah beri juga kepada kita dengan nikmat telinga hingga kita dapat mampu mendengar di saat ini. Allah juga berikan kepada kita dengan nikmat hidung hingga sampai detik ini pun kita dapat mampu bernafas. Allah juga berikan kepada kita nikmat lisan hingga sampai detik ini pun kita dapat mampu berbicara. Dan sampai detik ini pun Allah memberikan kepada kita dengan sebuah nikmat mata hingga sampai detik ini pun kita dapat mampu melihat. Tidaklah semua nikmat yang Allah berikan tidak akan bisa kita mampu membalasnya terkecuali kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba tidak akan pernah bisa untuk menghitung jumlah kadar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak akan pernah bisa. Kalaupun ada seseorang yang mengatakan kira-kira nikmat apa yang kira nggak bisa saya hitung, coba saya pengen mau hitung. Andai kata saja orang tersebut masih ngeyel dia untuk menghitung daripada nikmat Allah, kita berikan dengan satu contoh kecilnya saja. Allah memberikan kepada hambanya untuk dalam kedipan mata setiap harinya adalah merupakan nikmat Allah yang besar. Andai saja bahwasanya nikmat tersebut yang Allah cabut, kita hidup semasa di dunia dengan tanpa kedipan mata, itu kira-kira enak nggak? Mungkin kita bisa bertahan dalam 5 menit, udah merasa nggak enak kita. Mata kita kelihatan pedas lah, mata kita nggak merasa nyaman lah. Karena kenapa? Dengan ada kedipan mata tersebut, Allah Subhanahu wa taala untuk melegalisirkan dari mata kita yang tadinya pedih menjadi normal kembali. Alhamdulillah. Kalaupun ada orang yang berupaya untuk menghitung daripada nikmat Allah ini, baik, anak pengen mencoba aja deh untuk menghitung daripada nikmat kedipan mata per harinya berapa. Bisa nggak tuh kira-kira? Bisa nggak? Nggak akan mungkin bisa. Andai kata pun orang mengatakan bahwasanya, baik, anak mau coba aja deh mau menghitung. Andai kata pun dia mampu menghitung di hari itu dengan kedipan nikmat mata yang Allah berikan per harinya berapa, dia mampu dengan sekian. Kalaupun ada, kemudian dia menghitung jumlah kadar sekian-sekian, itu baru 1 hari. Bagaimana keesokan harinya di hari kedua? Karena kedipan mata tersebut tidak akan sama jumlah kadar kedipan mata di hari yang pertama sampai di hari berikutnya. Kalau di hari kedua aja dia masih mampu, bagaimana di hari ketiga, di hari kelima, di hari ketujuh, sebulan, 5 bulan,
setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mampu nggak kira-kira seseorang tersebut menghitung daripada nikmat kedipan mata saja, belum yang lain, maka tidak akan pernah mampu. Ini yang sesuai yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dengan sebuah firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berupaya untuk menghitung segala nikmat yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak akan pernah mampu dalam menghitungnya. Lalu kadar apa ketika seorang hamba tersebut mendapatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Melebihi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang didapatkan, atas nikmat yang Allah berikan secara gratis kepada hambanya. Kalaupun orang tersebut udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada hadiah ekstra enggak Allah berikan kepada orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan Allah akan menambahkan lagi nikmat tersebut bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mau bersyukur segala nikmat aku yang berikan kepadamu, engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka Allah katakan niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Dan Allah juga memberikan suatu iming-iming yang kepada kita. Kebalikannya pula, dan Allah menyatakan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau ingkar atas nikmat yang aku berikan kepadamu, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, maka hati-hatilah, sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak boleh kita lupakan kepada junjungan agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita minadh dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, kalau kita berbicara sebuah syukur, yang dimana saya teringat dengan sebuah kisah yang dialami oleh Syekh Ibrahim Ibnu Adham, yang dimana dikala beliau melintasi di pinggiran kota Madinah, beliau melihat sosok orang yang tunanetra. Apa tuh tunanetra? Orang yang buta, orang yang nggak dapat melihat. Dia melihat dan memperhatikan kepada orang yang buta. Kemudian tidak cukup buta saja orang tersebut, kemudian nih orang nggak memiliki kedua buah tangan, kemudian juga tidak memiliki dengan 2 buah kaki, hingga dia hidup di pinggir daripada kota Madinah. Dia berada di pasar dan mengharapkan seseorang yang lewat yang kebetulan makanan tersebut ada di hadapannya, dan mengatakan, siapakah orang yang lewat di hadapanku ini? Tolong ambilkan makanan yang di hadapanku, kemudian masukkan makanan tersebut di dalam mulutku. Meminta yang demikian. Maka di saat itu pula Syekh Ibrahim Ibnu Adham yang memerhatikan daripada kejauhan, kemudian datanglah salah seorang kepulangan dari pasarnya, mengambilkan sebuah makanan dan memasukkan dan menyuapkan kepada orang tersebut, hingga orang tersebut pun mengunyah dan menelan daripada makanannya. Setelah itu dia mengatakan, alhamdulillahi hadhihi ni'matun azimah. Dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku dengan nikmat yang amat besar. Maka Syekh Ibrahim Ibnu Adham ini ada terheran. Kenapa terheran-heran? Nikmat yang mana yang Allah berikan kepada dirinya, sementara dia nggak bisa melihat, dia nggak juga punya tangan, dia juga nggak punya kaki. Sampai Syekh Ibrahim Ibnu Adham ini untuk menghilangkan dengan rasa penasarannya, dia dekati kepada orang buta tersebut sampai mengucapkan salam kepadanya. Dia mengatakan, assalamualaikum. Maka dijawablah kepada orang yang buta tadi, mengatakan, waalaikumsalam ya Ibrahim Ibnu Adham. Langsung kenal dan langsung tahu, padahal orang tersebut tidak dapat melihat di saat itu. Maka kaget Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Syekh Ibrahim Ibnu Adham langsung tersentak dan mengatakan, lima araftani, dari mana kamu kenal kepada saya? Maka seseorang tersebut mengatakan, mundu araftullah, ketika aku sudah kenal kepada Allah, nggak ada satu pun yang aku tidak ketahui, karena ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amat kuat. Maka Syekh Ibrahim Ibnu Adham kembali lagi dengan suatu pertanyaan yang utama. Dia mengatakan, aku mendengar engkau
ketika engkau mendapatkan dengan suatu makanan, kemudian mengatakan alhamdulillah hadhihi ni'matul azimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku dengan nikmat yang besar. Saya pengen mau nanya kemana antum nih, nikmat mana yang Allah berikan sementara engkau tidak dapat melihat, engkau tunanetra, engkau nggak punya tangan dan kaki. Maka ini orang buta mengatakan, ya Ibrahim ibnu Adham, tahu nggak kamu? Alam, ketahuilah, memang pun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempurnaan secara fisik di dalam hatiku, namun Allah memberikan kemuliaanku dengan dua perkara yang mungkin belum semuanya Allah Subhanahu wa taala secara umum yang Allah berikan dengan kedua nikmat ini kepada orang lain. Dan di antaranya akulah mendapatkan suatu nikmat dua perkara tersebut yang Allah titipkan kepadaku. Perkara apa? Maka Syekh Ibrahim ibnu Adham ketika bertanya kepada orang buta tersebut, maka dijawablah kepada orang buta, yakni lisanan zakiran wa qalban syakiran. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kemuliaan untukku. Yang pertama adalah lisanan zakiran, lisan yang senantiasa ingat kepada Allah, lisan yang dipergunakan untuk senantiasa bersalawat dan mengingat kepada Nabi Muhammad dan tidak melupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengatakan wa qalban syakiran, dan Allah menitipkan kedua kenikmatan kepadaku yang dari keduanya tersebut adalah wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buta saja diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya kita yang diberikan satu kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan oleh Allah dengan lengkap tangan kita, Allah berikan lengkap kepada kaki kita, Allah berikan lengkap kepada mata kita hingga kita dapat mampu melihat. Hendaknya kita lah yang lebih banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya teringat, ini acara adalah merupakan acara Muharram yang memperingati dengan tahun baru Islam. Kalau saya berbicara tentang Muharram, bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi salah satu 4 bulan yang disebut oleh Allah dengan Arba'atul Hurum, atau bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang suci. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi, dan aku menciptakan satu tahun tersebut terdapat daripada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan tersebut aku pilih 4 bulan yang mulia dengan sebutan Arba'atul Hurum. Dan kita tidak mengetahui 4 bulan mulia ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatakan dengan Arba'atul Hurum bulan-bulan apa saja. Makanya kita butuh dengan suatu penafsiran. Kalau seseorang belajar Al-Quran tanpa dia memahami dengan hadis Nabi Muhammad SAW, cukup anak belajar dengan Al-Quran aja, anak nggak perlu dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, maka bisa sesat kita. Orang berpegang kepada hadis Nabi Muhammad tapi tidak berpegang kepada Al-Quran bisa kufur karena mengingkari dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok antum bilang bahwasanya berpegang Al-Quran saja bisa sesat kalau enggak berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ini contoh kecilnya saja. Contoh kecilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk sholat. Allah menyatakan, wa aqimus sholah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dan Allah juga menyatakan, innani anallahu la ilaha illa ana ta'budni wa aqimus sholah li dzikri. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa sholat. Namun kita tahu nggak pergerakan sholat itu seperti apa? Dan Al-Quran mengajarkan nggak kepada kita ketika di dalam sholat ada takbiratul ihram dulu, ada membaca surah Al-Fatihah dulu. Surah Al-Fatihahnya memang ada di dalam Al-Quran, tapi diajarkan nggak ketika di dalam sholat itu membaca surah Al-Fatihah? Kemudian diajarkan pula dengan ruku, diajar pula dengan sujud. Tahu nggak kita bentuk ruku itu seperti apa? Tahu nggak kalau kita itu bentuk sujudnya seperti apa? Kita kan nggak tahu. Kalau
nggak berpegang kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad mengatakan, "Shallu kama ra'aitani usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku ini salat, kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perlu hadis enggak? Perlu hadis enggak? Perlu. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat, maka kita juga perlu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan tata cara sholat? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitani usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku ini sholat. Maka kita tahu dengan cara pergerakan, ada takbiratul ihramnya, kita tahu bahwa dengan bentuk rukuknya, bentuk sujudnya, karena dari siapa? Karena kita mengikuti daripada ulama mengikuti kepada ulama mengikuti kepada ulama mengikuti kepada tabi'in mengikuti para sahabat langsung melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang melihat cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau kita diperintahkan sholat tanpa tahu tata cara sholatnya, bisa salah nggak kita? Sangat salah kita. Makanya kita juga nggak tahu nih 4 bulan yang mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai arba'atul hurum, maka diperlukan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ada sebuah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan, sesungguhnya bumi ini berputar pada porosnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 tahun terdapat daripada 12 bulan, namun Allah memilih 4 bulan yang mulia di sisinya, yakni 3 syuhur mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidatun mutafarridah mudharan alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya bumi ini berputar pada porosnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 tahun tersebut terdapat daripada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan oleh Nabi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, disebutkan semuanya bahwa ada 3 syuhur mutawalliyat. 3 bulan ini berkesinambungan, kata Nabi Muhammad, disebutkanlah dengan bulan-bulan tadi. Kemudian wawahidatun mutafarridah, dan ada 1 bulan yang terpisah, yakni Rajabun, yaitu terdapat daripada bulan Rajab, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga daripada bulan Rajab. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan, meletakkan di mana terantara daripada bulan Rajab itu, hingga Rasulullah mengatakan mudharan alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab itu terletak atau terhimpit di antara bulannya Jumadil Tsani dan juga daripada bulan Sya'ban. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk daripada bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal hasanah, amal-amal baik, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan berzikir, perbanyakkan untuk berpuasa. Bahkan kita dianjurkan masuk daripada bulan Muharram ini atau bulan-bulan hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena kenapa? Ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, yang dinukil dalam kitab Syifa'us Syakim, Rasulullah menyebutkan, "Sum minal hurum wa turub." Berpuasalah kalian di bulan-bulan hurum. Namun apabila jika kalian tidak mampu untuk berpuasa di bulan-bulan hurum, maka boleh bagi kalian untuk meninggalkannya. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang pecinta, mereka tidak akan meninggalkan dengan sebuah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seorang pecinta yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan pernah melangkahi sunnahnya Nabi Muhammad, tidak akan pernah terlewati dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengen mau diakui sebagai umat Nabi, sehingga pengen mau dekat aman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah dengan jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mengaku cinta kepada Allah, mungkin kita mengatakan cinta, semuanya bilang cinta, tapi bukti enggak kalau kita cinta kepada Allah itu kalau kita mengikuti dengan jejaknya Nabi Muhammad. Salah satu Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita, cintai dulu kepada para nabi dan rasul, cintai dulu untuk jejak kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih yang ngajarkan kayak begini? Siapa yang mu'alimkan kepada kita kayak begini?
kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah katakan, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya cintanya kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya kayak begitu. Jadi orang yang benar-benar ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan hurum ini? Yaitu ketika pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melintasi di suatu pinggiran kota Madinah, kemudian melihat sekelompok orang Yahuda wan Nasara, mereka berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW mendekati kepada mereka dan mengatakan, apa yang menyebabkan kalian ini tuh berpuasa di saat itu, di hari Asyura, di hari Asyura atau tepat di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami ini berpuasa karena bahwasanya kami ini bersyukur kepada Tuhan kami atas diselamatkannya Nabi Musa atas kejarannya Fir'aun. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ahaqqa Musa minkum. Kalau begitu, kamilah yang lebih berhak untuk berpuasa dibanding kalian. Nah, kalau orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berpuasa atas gembiranya ketika Nabi Allah Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, maka kita lebih berhak untuk lagi berpuasa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ahaqqa Musa minkum. Kamilah, aku dan umatku yang lebih berhak untuk berpuasa ketimbang kalian. Karena kenapa? Wabil khususnya besok nih di hari ke-10 daripada bulan Muharram. Dan yang mungkin ketika maghrib tiba nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya. Nah, kemudian kita udah diperbolehkan atau disunahkan untuk berniat puasa keesokan harinya, ya, untuk berpuasa hari Asyura di hari ke-10. Karena kenapa? Apa saja sih kejadian-kejadian di hari ke-10 di saat di bulan Muharram? Maka di saat itu pula banyak satu kejadian. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam pernah melakukan suatu kesalahan, makan daripada buah khuldi, kemudian terbuka daripada auratnya, kemudian yang pada awalnya Allah udah perintah nih kepada Nabi Allah Adam, ya uskun anta wa zawjuka jannata fatakula itu ada di firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai Adam, engkau tinggallah engkau di surga, engkau tinggal bersama istrimu di dalam surga, dan engkau kesenang-senangkan engkau di semasa engkau di surga. Tapi satu, aku berpesan kepada engkau, jangan engkau mendekati daripada pohon khuldi ini. Fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati kepada pohon khuldi ini. Kalau engkau dekati saja tidak boleh, apalagi sampai mencicipinya. Maka di saat itu Nabi Allah Adam alaihissalam pun memakan buah khuldi karena digoda oleh iblis. Dan yang meyakinkan kepada Nabi itu kisahnya panjang. Kisahnya panjang ya, di mana beliau sampai dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipindahkan ke bumi karena beliau itu digoda oleh syaitan. Syaitan itu sampai bersumpah dengan membawa nama Allah, ya Adam, demi Allah, jika engkau benar-benar makan daripada buah khuldi ini, engkau akan kekal selama-lamanya. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam tuh percaya dengan ucapan iblis, karena bahwasanya dengan sumpahnya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka bersumpah untuk meyakinkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan di peristiwa hari ke-10 di Yaumul Asyura, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu di hari Asyura yang mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu, itu di hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian apa saja yang terjadi di 10 Muharram itu?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kepada kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum-kaumnya, ya. Hanya saja yang Allah menyisakan Nabi Allah Nuh dan para orang-orang pengikutnya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan menyelamatkan kepada Nabi Allah Yunus di perut ikan paus. Itu peristiwa di hari Yaumul Asyura, di hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian apa saja yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas terbakarnya ketika beliau dilempar oleh Raja Namrud masuk ke dalam api. Yang perjuangan Nabi Allah Ibrahim ini bukanlah yang sesaat, bukanlah waktu yang keenak-enakan. Yang namanya orang berdakwah itu ada di kalangan mereka mendapatkan nikmat yang sedikit, tapi ancamannya banyak. Benar nggak? Ya antaranya bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam udah mengajak kepada kaumnya, wahai kaumku, mereka tinggalkanlah sesembahan-sesembahan kalian, ya, kalian beralihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah kepada Allah dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selainnya. Tapi mereka mengatakan apa? Laqad wajadna aba'ana laha 'abidin. Wahai Ibrahim, kami ini tradisi kami dan juga nenek moyang kami untuk beribadah atas patung-patungnya ini. Lalu apa pendapatmu? Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, laqad kuntum antum fi dhalalin mubin. Kalau begitu antum wa abaukum fi dhalalin mubin. Engkau dan juga bersama keturunan engkau, ya, moyang-moyang engkau udah berada suatu kesesatan yang amat nyata, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim berupaya agar mereka ini tidak lagi nyembah berhala nih. Tiba-tiba di suatu malam Nabi Allah Ibrahim melihat suatu tempat yang amat sunyi, amat sepi. Nabi Allah Ibrahim naik ke istana, yang dimana di atas istana tersebut banyak sebuah patung-patung berhala, hingga dari berhala yang kecil sampai yang terbesar. Hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu memenggal daripada semua kepala-kepala berhala yang sudah dibuat terlebih dahulu dan menyisakan satu berhala yang paling besar yang tidak dihancurkan. Maka keesokan harinya seseorang mengatakan, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sami'tu fatan man fa'ala bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ini seorang raja mengatakan, siapa yang melakukan kayak begini sungguh termasuk dia orang-orang yang zalim. Ini kata raja. Kemudian datanglah seseorang yang pernah melihat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami melihat dan kami mendengar ini ada seseorang pemuda yang tampan dan gagah, dia yang bernama Ibrahim, dialah yang menghancurkan daripada berhala-berhala kita, wahai raja. Dia mengadukan ini kepada raja. Maka di saat itu didata setiap kampung-kampungnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika didata ditemukanlah namanya Ibrahim. Kemudian didatangkan sebuah istana. Kemudian saat itu raja bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan sambil mengatakan, wahai anta fa'alta ya Ibrahim, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan dan menghancurkan daripada berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Akan tapi jawaban Nabi Allah Ibrahim itu apa? Dia mengatakan, bal fa'ala kabiruhum hadza fas'alu innahu yantiqun. Dia katakan, wahai raja, bukan saya yang melakukannya, ya, fas'alu innahu yantiqun. Tanyakan saja berhala yang paling besar, mungkin dia yang melakukannya. Nah, pada hakikatnya para nabi itu tidaklah berbohong, ya. Apakah ucapan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah dengan kedustaannya kepada seorang raja? Bahwasanya para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kedzibah, tidak boleh berbohong. Lalu bagaimana tanggapan kepada orang tersebut atas ucapan Nabi Allah Ibrahim atas Raja Namrud? Dia mengatakan, bal fa'ala kabiruhum hadza fas'alu innahu yantiqun. Bukan aku yang melakukan raja, akan tetapi kau tanyakan kepada ia berhala yang paling besar ini. Seraya dia menunjukkan jari yang seperti ini, telunjuknya menunjukkan berhala yang paling besar, sementara jempolnya menunjukkan kepada ini loh saya pelakunya. Kayak begitu. Itu bukanlah suatu kebohongan, akan tetapi muslihat. Muslihat. Maka di saat itu raja mentertawakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah mentertawakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
udah mentertawakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengatakan, apakah kamu tidak mengetahui, bukankah mereka haula'i ma yantiqun? Mereka ini tidak bisa berbicara, bagaimana aku akan bertanya kepada mereka? Ini kata seorang raja. Di saat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam udah menjebak daripada pertanyaan, kemudian dia mengatakan, walima ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffi lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan yang menyebutkan, wahai raja, kalau dia ini udah nggak bisa berbicara, minum dulu deh, haus. Boleh nggak nih? Nah, seperti itu, istirahat dulu ya. Nah, kemudian udah bertanya kepada seorang raja, kemudian diberikan satu jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walima ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffi lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Dan inilah merupakan suatu kecerdasan yang Allah berikan kepada para nabi. Maka sifat wajib bagi nabi adalah mereka tidak sidik, mereka tidak pernah berbohong, mereka jujur. Kemudian tabligh, mereka yang menyampaikan daripada firman-firman Allah, dari wahyu-wahyu Allah. Kemudian adalah fatonah, kecerdasan. Kalau tingkatan fatonah itu dalam ilmu bahasa Arab tidak diberikan kepada manusia biasa. Zakiyun artinya cerdas, tapi fatonah adalah yang melebihi kecerdasan kepada manusia biasa. Dan Allah berikan ini keistimewaan pada khusus anbiya saja yang Allah berikan, para nabi dan rasul. Maka di saat itu jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim pada seorang raja, kenapa engkau harus tertawakan kepada aku, wahai raja? Dan bukankah kamu udah mengetahui ini patung? Engkau juga tidak akan bisa bertanya, tidak akan bisa memberikan satu jawaban kepadamu, tidak bisa memberikan satu kemanfaatan dan juga kemudaratan kepadamu. Kenapa engkau mau nyembah kepadanya? Afala ta'qilun, di mana akalmu, wahai raja? Dan inilah merupakan seorang pendakwah, kalau udah mendakwakan kepada sang pemimpin atasan, dia tahu resikonya seperti apa. Dan dia tahu bahwasanya saat dia menentang kepada sang penguasa, resikonya akan besar yang dihadapi. Tapi inilah bagaimana jiwa-jiwa orang pendakwah tersebut, mereka berupaya untuk agar mereka tidak lagi berupaya, agar mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain, agar mereka dekat kepada Allah, agar mereka berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu zamannya seorang raja diperingatkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di depan kaumnya, di depan rakyatnya, yang malu dia. Kemudian mengatakan, bagaimana engkau memberikan sebuah nasihatnya kepadaku di depan rakyatku, wahai Ibrahim? Maka dia perintahkan kepada prajuritnya, wahai prajuritku, siapkan dengan kayu bakar. Siapkan dengan kayu bakar. Bahkan disebutkan dengan sebuah tafsir, bukan hanya kayu bakar yang disiapkan, bahkan pepohonan yang besar pun ditumpuk tersebut agar menyalanya api yang begitu besar. Tujuan tersebut untuk membakar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan ceritanya ketika orang yang mengetahui Nabi Allah Ibrahim diikat kemudian diikat kemudian dibakar. Enggak seperti itu. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu benar diikat. Kemudian bagaimana cara mencemplungkan Nabi Allah Ibrahim ini? Dilempar kayaknya seperti katapel, dilempar langsung masuk ke dalam api. Tapi di saat itu, lihat, ketika api itu yang nyala begitu besar, ini waktu cukup nggak nih? Nah, kemudian saat api yang begitu besar, api yang begitu nyalanya, yang terlalu sangat besar, hingga di saat itu pula nggak ada seorang pun yang bisa untuk mematikan api. Kayaknya kalau kita memikirkan suatu kebakaran besar, untuk mencari air yang begitu banyak untuk menyirami api yang begitu besar dengan persediaan air 1 ember, kira-kira bisa mematikan api enggak? Enggak akan bisa. Api yang besar.
Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di sebuah tafsir, malaikat Jibril menawarkan dengan sebuah pertolongan. Ya Ibrahim, hallaka ilayya haja. Wahai Ibrahim, kamu butuh nggak dengan pertolongan saya nih? Maka apa jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau pertolonganmu aku nggak butuh, wahai Jibril. Di saat ini amma ilallahi fana'am. Namun di saat ini aku sangat membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bisa lagi orang yang bisa menolongi saya terkecuali Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong saya di saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum masuk ke dalam api ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memerintahkan angin, wahai angin, matikan apinya. Dan Allah juga tidak memerintahkan awan-awan yang ada di sisi-sisinya, wahai awan berkumpullah kalian dan turunlah hujan untuk memadamkan api yang begitu besar. Enggak. Akan tetapi Allah lah sang penguasa api. Allahu Rabbun Nar. Allah yang menguasai api. Cukup Allah mengatakan, Qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sifat api itu apa sih? Panas, sangat panas, ya. Tapi Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadilah dingin dan berikan sebuah keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka di saat itu ulang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun masuk ke dalam api. Ketika masuk ke dalam api tidak merasakan panas, merasakan sebuah kedinginan, tapi tidak terlalu dingin. Andai saja dulu kalau Allah mengatakan, Qul ya naru kuni bardan ala Ibrahim. Wahai api, menjadilah dingin tanpa menyambutkan dengan kata-kata salaman, maka Nabi Allah Ibrahim juga meninggal dunia dengan karena kedinginannya. Ya, tapi Allah mengatakan, wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan atas Ibrahim. Maka di saat itu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, merasa sejuk, tidak yang kedinginan, merasa dingin tapi tidak terlalu kedinginan. Nah, yang namanya seorang raja ini tertawa. Dia melihat api yang begitu besar dan dia tunggu di saat itu kapan api ini akan redup. Karena kami udah tidak sabar nih melihat saat api ini mati, apa yang terjadi kepada Ibrahim. Apakah yang tersisa pada tulang-tulangnya, ataukah yang terbakar yang kita temukan adalah bagian daripada tubuhnya, kulitnya, dagingnya, matanya yang tertinggal, atau tulang-tulang kakinya, atau rambutnya. Ditunggu ini dengan raja. Begitu api itu mati seketika, maka seorang raja dan para pengikutnya pun kaget melihat apa yang setelah api itu mati. Dia menemukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih hidup. Dan itulah peristiwa, salah satu peristiwa terjadinya Yaumal Asyura di tanggal 10 di bulan Muharram, atau yang disebut sebagai Yaumal Asyura. Besok nih berpuasa, andai kata pun berupayalah kita untuk berpuasa di bulan Yaumal Asyura. Apa sih fadilah saat seseorang tersebut mereka berpuasa Yaumal Asyura? Seorang sahabat bertanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang apa fadilah, dan bertanya apa fadilah daripada orang yang berpuasa di Yaumal Asyura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukaffiru dzunubas sanatul madiyah. Orang yang berpuasa di Yaumal Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya 1 tahun yang lampau. Jadi 1 tahun yang lampau kesalahan kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur diberikan waktu, umur kesempatan, dan di hari yang baik diberikan pertemuan, namun kita tidak mengelolanya dengan cara yang baik, maka kita termasuk dari orang-orang yang rugi. Tahu enggak kalau kita ini manusianya adalah orang-orang yang rugi? Tahu enggak? Antum semua termasuk daripada orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan orang-orang yang rugi? Dan siapa yang mengatakan kepada orang-orang yang rugi? Allah. Maka Allah mengatakan, wal asri, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Dan kita bisa keluar daripada kerugian itu bagaimana caranya?
Kalau Allah berikan satu solusinya nih, Allah memberikan salah satu rekomendasinya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang bisa keluar daripada kerugian tersebut adalah orang wa amilus shalihat. Innalladzina amanu, mereka yang beriman, tidak cukup mereka beriman, wa amilus shalihat, mereka juga harus beramal soleh. Dan kalau orang yang udah melakukan yang demikian ini, mereka tidak lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang rugi. Kalau kita diberi suatu kesempatan di hari yang baik ini, besok kita dipertemukan di yaumul azim, di hari yang paling bagus, kemudian kita tidak memanfaatkan di hari yang baik itu, kita termasuk dari orang-orang yang rugi. Kapan ruginya? Mana? Tidak semasa di dunia, tapi akan menyesal nanti ke masa akhirat, karena kita tidak ada suatu investasi amalan untuk perbekalan di akhirat. Apa sih perbekalan kita akhirat? Allah udah bilang kepada kita, nah, fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada suatu perbekalan baik terkecuali bentuk takwa seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tersebut bisa dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang yang mengerjakan dengan amal-amal soleh. Mereka juga mengerjakan dengan perintah Allah. Mereka juga beramal-amal baik. Allah tidak zalim. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk sholat, ya. Agar apa sih? Agar kita ini tidak menyentuh dari perbuatan-perbuatan buruk. Kenapa? Allah nyatakan, wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kerjakan sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah daripada perbuatan keburukan dan kemungkaran. Kan kebaikan untuk kita yang kita dapatkan. Dan Allah wajibkan kepada hambanya untuk berpuasa. Apa daripada fadilahnya? Semata-mata Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah aku wajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan tujuan besar perlu kita garis bawahi di sini adalah Allah nyatakan la'allakum tattaqun, agar engkau ini termasuk orang-orang yang amat dekat kepada Allah, yang dicatat orang-orang yang bertakwa. Apa sih daripada makna takwa? Orang-orang yang berupaya menghidupkan satu kebaikan. Kita nanti di padang mahsyar ini, kalau tidak ada satu perbekalan, bagaimana kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu wajah yang baik? Tentunya kita kalau akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan satu solusi kepada kita. Bagaimana caranya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Allah sudah nyatakan di akhir daripada surah Al-Kahfi. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya beramal amal soleh. Nah, yang seperti inilah yang kita inginkan. Tapi andai kata besok kita berpuasa, ini sebenarnya waktunya mepet karena malam nanti insya Allah Habib ngisi lagi di Majelis Rasulullah. Jadi mungkin tidak begitu lama Habib untuk menyampaikan ini. Wabil khusus untuk Habib untuk beristirahat dalam waktu ini untuk nyambung dakwah nanti di malam hari. Namun apa sih suatu pesan akhir untuk ini sebelum kita berpuasa di Yaumil Asyura buat besok ini? Hanya berpesan aja yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bilang, ya, kalau semasa kita berpuasa, jangan hanya saja berpuasa daripada anggota jasadiyah kita saja, ya, rohaniah kita pun harus kita puasakan, ya, rohaniah kita pun harus kita puasakan. Jangan sampai lihat maksiat. Makanya Rasulullah mengatakan, khamsun yubtilus shahid. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau kita belajar ilmu fikih itu, maka yang dapat membatalkan puasa itu terbagi menjadi 2, tanqasimu ila qismain. Yang pertama adalah al-mubtilat, yang kedua adalah muhbitat. Yang pertama adalah mubtilat. Mubtilat itulah hal-hal yang membatalkan pada umumnya, kita makan, kita minum, adalah yang dapat membatalkan puasa. Tapi yang disebut sebagai muhbitat adalah puasanya enggak batal, namun pada hakikatnya Allah menghapus daripada pahala puasanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan khamsun yubtilus shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa.
Yang pertama al-kizbah wal ghibah wal namimah wal yamin akadzia wan nadhar bisyahwah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan yang dapat membatalkan pahala puasa adalah dikala orang berpuasa dia berbohong. Dikala dia berpuasa dia menggunjing dan menggibah kepada orang lain. Apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan keburukan kepada saudaranya namun tidak di hadapannya. Itu adalah ghibah. Kemudian wal yamin akadzibah, bersumpah palsu dikala ketika dia berpuasa dia bersumpah, kemudian sumpahnya itu adalah sumpah yang bohong-bohongan. Nah, wal yaminul kadhiba wan nazara bisyahwah, dan yang paling harus kita takuti ketika kita berpuasa wan nazara bisyahwah, memandang pada suatu pandangan yang dapat mendatangkan dengan rasa syahwat, itu dapat membatalkan daripada pahala puasa. Rugi nggak kira-kira? Sangat rugi, sangat rugi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa terkecuali hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada suatu bala dan musibah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan tunduk kepada Allah. Kalau perlu kita pejamkan kepada kita, memohon kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan daripada dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan daripada dosa orang kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami yang setiap harinya sujud kepada Engkau ya Allah, terima daripada sujud kami ya Allah, terima daripada ruku kami ya Allah, terima daripada qiyam kami ya Allah, terima daripada puasa yang akan kami jalani nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, tidak ada satu pertolongan kelak di hari kiamat ya Allah terkecuali pertolongan Engkau ya Allah. Maka kami mengharap kepada Engkau ya Allah, amal kami yang sedikit ini dapat menghantarkan, mencapai dan menggapai daripada ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, Engkau panjangkan umur kami senantiasa taat kepada Engkau ya Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa ya Allah, hamba-hamba yang baik kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, terkecuali Engkau catat kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepada Engkau ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan Kau pisahkan ruh serta jasad kami ya Rabb, terkecuali kami membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yang betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akramna bitaqwa wa jannah afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa sarafiyya wa hadwa. Allahumma inna bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akramna bitaqwa wa jannah afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa sarafiyya wa hadwa. Allahumma inna bi'ilmi وزدنا بحلمه وأكرمنا بالتقوى وجعلنا عافية. اللهم ارزقنا علما لدني واصرف فيه وهاب غني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية والمجد والثبات والحق والوفاة على الإسلام والمسير والجنة. اللهم نسألك العافية ودوام العافية ودوام العافية وشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم فرج الهم وكاشف الغم ومجد دعوة المضطرين رحمة الدنيا والآخرة. ولكنهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمتك برحمتك وسعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نبت نعمتك فلا تجعلنا خسارا نعمتك. اللهم اغفر لنا وسلم ذنوبنا ورحمتك أرجى إلا من أعمالنا. اللهم لا تهرمنا خيرك من شر من عندنا. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من
صعدك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir sebelum Habib menutup daripada